Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyada'una min dunihi illa inasa. Iyada'una ay ma yada'una, tidak menyembah siapa musyrikun. Ma yada'una, tidak menyembah siapa musyrikun. Ya'budu artinya menyembah siapa al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Min dunihi, dari selain Allah. Aillahi artinya menyembah Allah. Ay ghairihi artinya selain Allah. Iyada'una min dunihi illa inasa, kecuali pada berhala perempuan. Illa inasa, kecuali pada berhala perempuan. Asnaman artinya berhala-berhala. Mu'nisatan, yang disifati perempuan. Kalata, sebagaimana berhala Lata wal Uzza dan berhala Uzza. Wa Manata, dan berhala Manat. Wa iyada'una ay ma yada'una, tidak menyembah siapa musyrikun. Ya'buduna artinya menyembah siapa musyrikun. Bi'ibadatihi, dengan bi'ibadatiha. Ya'buduna artinya menyembah siapa musyrikun. Bi'ibadatiha, dengan beribadah pada asnam. Iyada'una, tidak menyembah siapa musyrikun. Illa syaitonan, kecuali pada setan. Maridan, yang sangat melenceng. Maridan, yang sangat melenceng. Khorijan artinya yang keluar. Anit ta'ati, dari ketaatan. Li ta'atihim, menuju ke taat pada li ta'atihim, karena taatnya musyrikin lahu terhadap syaitan. Li ta'atihim, karena taatnya musyrikin lahu pada syaitan. Fiha, di dalam ibadah. Wa huwa, adapun syaitan itu iblis. La'anahullah, la'ana, mudah-mudahan melaknati. Hu, pada iblis, siapa Allah. Aba'ada artinya menjauhkan siapa Allah. Hu, pada syaitan. An rahmatihi, dari rahmat Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah pada masa itu, mereka tidak menyembah, tidak berdoa kecuali pada berhala-berhala. Iyada'una min dunihi illa inasa. Wa iyada'una illa syaitanan marida. Dan mereka tidak berdoa, tidak beribadah kecuali pada setan. Ada setan-setan yang melenceng. Otomatis karena sesembahannya adalah setan, ya, mengikuti pada arahan setan. Oleh mufasir dikatakan syaitanan marida itu adalah iblis, bahwa iblis la'anahullah. Jadi apapun alasannya tidak mau menyembah Allah, itu sudah pasti mengikuti arahan setan. Dan halus sekali, ya, sampai di dalam ilmu ketuhanan, ya, di dalam konsep ketuhanan itu istilahnya sampai macem-macem. Pokoknya sing gak gelem, kalau di dalam Al-Qur'an jelas, ya, di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an jelas, pokoknya gak gelem nyembah Gusti Allah jenenge kufur, musyrik. Jelas, ya, pokoknya di antara dua kalimat itu. Kalau di dalam konsep ketuhanan yang dibuat oleh manusia, lagi-lagi di sini pun ilmu pengetahuan itu juga tidak lepas dari campur tangan iblis, ya. Ketika arahnya ilmu itu adalah
membawa seseorang atau membenarkan kemusyrikan seseorang, otomatis di situ konsepnya sebenarnya ikut dengan konsepnya iblis. Ada banyak macamnya, ada ateis. Oh, ateis itu yang nggak punya Tuhan. Ya, ada agnostik. Oh, agnostik itu yang meyakini semua Tuhan, semua agama itu benar. Padahal kalau di dalam Islam sama saja, jenenge musyrik kabeh. Mulai cari ini nek ngomong, oh terlalu ekstrim kalau pakai kata-kata kafir, musyrik. Padahal bahasa-bahasa yang mereka buat itu pada dasarnya adalah untuk pembenaran atas penolakannya terhadap Allah. Bahasanya jadinya macam-macam. Kalau mengacu pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk pada ayat ini, jadi pada saat itu memang ada Tuhan-Tuhan, ada berhala yang dipertuhankan. Maka kalimatnya adalah inasa. Iya daun min dunihi illa inasa, yang disembah itu Tuhan-Tuhan yang perempuan, maksudnya berhalanya itu jenis kelaminnya adalah perempuan, jenis perempuan. Terus sebutannya apa itu? Ya sama saja, itu sama juga dengan menyembah setan. Kalau di era sekarang, di zaman sekarang, bagaimana pandangan Al-Quran? Pandangan Al-Quran tidak berubah. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran adalah sesuatu yang niscaya, sebuah ketetapan, meskipun biasanya sudut pandangnya berkembang. Maka kenapa di dalam kita membaca Al-Quran, pahalanya tetap berbeda antara kita membaca terjemah dengan membaca Al-Quran. Nggak sama. Dikatakan kita membaca Al-Quran jika kita membacanya dengan bahasa Al-Quran yang asli. Kalau baca terjemahan, ya baca terjemahan Al-Quran, tidak mendapatkan nilai daripada bacaan Al-Quran. Yang dikatakan kebenarannya itu hakiki dan abadi, itu ya ayat Al-Quran, yang seringkali kita tidak bisa terjemahkan sesuai dengan kalau kita gegabah menerjemahkannya sendiri. Mungkin kalau secara kontekstual bisa, dan itu harus dilakukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Dari waktu ke waktu, bahkan tafsir Al-Quran itu sendiri adalah merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, tapi nilainya tetap tidak sama. Kita mendapatkan ilmu di saat membaca terjemah Al-Quran, kita mendapatkan ilmu dan pahalanya tholabul ilmi di saat kita belajar tafsir Al-Quran. Tapi kalau pengen mendapatkan nilai membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala dari qiraatul Quran, ya Al-Quran dibaca sesuai dengan konteksnya yang asli. Karena kalau mengacu pada ayat Al-Quran, itu memang semuanya tidak ada yang berubah. Yang berubah itu adalah persepsi manusia. Kalau zaman dulu tidak menyembah Allah, pasti menyembah yang lain. Seperti menyembah berhala perempuan. Di sini dikatakan Lata, Uzza, dan Manata. Ini adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nasrani. Ini sepertinya sudah turun-temurun ya sampai sekarang. Orang-orang Nasrani itu kan yang disembah juga berhalanya perempuan, ya kan, Bunda Maria. Nah, itu juga masih turunan ilmunya mungkin. Kalau zaman dulu tidak menyembah Allah, menyembah berhala. Zaman sekarang bahasanya digawe macam-macam. Al-Quran menanggapi tetap sama. Pokoknya gak menyembah Gusti Allah atau meyakini semua Tuhan itu benar, itu namanya musyrik, menyekutukan Allah, sama saja. Kalimatnya Al-Quran itu lugas. Karena pada dasarnya seseorang yang tidak mau menyembah Allah, berarti di situ iya da'una illa syaitonan marida, maka dia mengikuti belokannya setan. Waqala, dan berkata siapa syaiton, ay syaitonu artinya syaiton, la'attakhidanna, benar-benar akan menjadikan aku, la'aj'alanna artinya benar-benar akan menjadikan aku, li bagiku, min ibadika dari hambamu ya Allah. Ini setan yang ngomongnya.
Nasiban pada bagian. Nasiban pada bagian, hadzon artinya bagian, mafrudon yang ditentukan. Mafrudon yang dipasti atau yang ditentukan. Maqtu'an artinya yang ditentukan. Adau yang mengajak aku hum pada ibad ila ta'ati untuk taat kepadaku. Ila ta'ati untuk taat kepadaku. Wala udillanna dan benar-benar akan menyesatkan aku hum pada ibad anil haqqi dari perkara yang hak. Disesatkan dari kebenaran. Bil waswasati dengan apa? Bil waswasati dengan menciptakan keraguan. Bil waswasati dengan membentuk atau membentuk keraguan. Wala umanniyannahum dan benar-benar memerintah. Wala umanniyannahum dan minta mengangan ya apa ya, bingung aku bahasa Indonesia. Jadi umanniyannahum itu setan ini memerintahkan manusia untuk berangan-angan tentang keberadaan setan gitu loh. Ya apa maknanya ini? Wala umanniyannahum dan benar-benar memerintahkan berangan-angan hum pada ibad. Alqa artinya menjatuhkan aku atau menentukan aku fi qulubihim di dalam hati-hatinya. Ibad tulal hayati di dalam sepanjang hidup. Wa'an dan sesungguhnya sya'an itulah ba'sa tidak ada, itulah ba'sa tidak ada hari kebangkitan. Wala hisaba dan tidak ada hisab. Itu maujud. Wala amurannahum dan benar-benar memerintahkan aku hum pada ibad. Fala yubattikunna dan benar-benar memutus siapa ibad. Yaqta'unna artinya memutus siapa ibad adanal an'ami pada telinga-telinganya sapi-sapi. Wa qad fu'ila dan benar-benar telah dilakukan apa dzalika qat'ul adan bil bahairi dengan onta-onta, dengan hewan onta yang bahair itu unta yang menyusui. Maksudnya di sini setan ini memberikan apa ya? Mengucapkan kepada Allah, mengucapkan janjinya kepada Allah untuk menggoda umat manusia. Karena memang itu yang dilakukan setan nih. La'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku akan mengambil bagian dari hamba-hambamu. Untuk diapakan? Untuk disesatkan, terus kemudian diciptakan keraguan di hati manusia. Jadi seringkali kita ragu-ragu terhadap sesuatu yang baik itu ya dari godaan setan. Maka salah satu hal yang perlu kita lakukan di dalam diri kita adalah menetapkan kewajiban-kewajiban untuk kita lakukan. Ibadah wajib. Kita kalau punya prioritas, akan punya daya fokus yang baik. Kalau kita punya fokus yang baik, kita nggak gampang bingung. Jadi orang itu gampang bingung kalau nggak ada prioritas, nggak punya mapping priority yang baik. Itu biasanya akan menjadikan seseorang mudah dihinggapi keraguan. Jadi salah satu
manfaat atau benefit daripada Allah memberikan kewajiban terhadap umat manusia, ya setidaknya manusia itu punya hal-hal wajib yang dilakukan. Bayang nolek seumpamanya sholat 5 waktu itu gak wajib. Apa yang kira-kira menjadi prioritas orang yang beriman? Gak ada. Karena kalau kita menghitung sing jenenge ibadah sunnah niku kenapa pahalanya besar? Karena kadang-kadang di saat kita akan melakukan ibadah sunnah, keraguan itu muncul lah ya. Sampai poso Senin sing untuk nang ini lah, untuk nang ngono lah. Nah, ini ibadah sunnah, maka Allah memberikan ketetapan kepada umat Islam dengan ibadah wajib. Dengan ibadah wajib semua orang, orang yang beriman minimal 5 waktu itu sholat 5 waktu itu dilakukan. Salah satunya adalah menghalau godaan setan, karena setan itu menciptakan keraguan-keraguan di hati manusia. Jadi dibuat ragu, kemudian ragu kepada Allah, ragu terhadap diri sendiri. Semuanya itu adalah bisikan daripada setan. Di sini bahkan dikatakan sampai saking dahsyatnya bisikan setan. Ini ada kalimat adhanal an'am yang dimaksudkan di sini apa sih? Jadi ada bisikan-bisikan tidak masuk akal sehingga manusia melakukan ritual-ritual yang tidak masuk akal. Ada banyak contohnya, misalkan tradisi yang sifatnya budaya non-Islam lah, ada tradisi-tradisi tidak masuk akal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ini hanya salah satu contoh, memerintahkan manusia untuk memotong telinga hewan, memotong telinganya hewan, tak ngerti mungkin budaya tumbal atau opo, atau kalau kita dengar biasanya di cerita-cerita orang zaman dulu ada ritual kalau minta hujan itu ada ritualnya apa. Nah, termasuk bisikan-bisikan menciptakan ritual nggak masuk akal itu ya datangnya dari setan. Dan kalau manusia sudah kena ya sudah itu dilakukan seakan-akan itu adalah sesuatu yang benar. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang semacam itu. Wala'amuronna, dan benar-benar memerintahkan aku hum pada ibad falayuwayyirunna, dan benar-benar membengkokkan, mengubah, dan benar-benar mengubah siapa ibad khalqallahi pada pada agama Allah, khalqallahi pada agama Allah, wala amurannahum fala yuwayyironna khalqallah. Dinahu artinya agama Allah berubah bil kufri dengan kufur. Jadi sampai saking dahsyatnya godaan setan manusia itu dipalingkan lah, fala yuwayyironnahum, maka memalingkan diri siapa ibad. Jadi sampai nggak kerasa, ini keyakinan saya sendiri, bilang balik ya. Jadi ada banyak sekali kondisi seseorang kemudian keluar dari agama Allah, nggak kerasa, logikanya diputer dewe. Tapi kalau kebanyakan di dalam banyak sekali cerita, itu orang-orang yang keluar dari Islam, semua alasannya bisa dinalar oleh akal. Sementara mereka yang masuk ke dalam Islam itu memang karena akalnya sudah terbentuk, punya kecondongan yang baik terhadap Islam. Mungkin bisa lihat bagaimana kisah orang-orang yang kemudian mu'alaf masuk ke dalam agama Islam. Pasti di situ ada rata-rata orang yang kemudian menyatakan masuk Islam itu karena giringan dari Allah, jadi
punya sinkron antara rasa dan akal. Inilah yang kemudian sampai sekarang ya, dengan segala bentuk rekayasa umat manusia, pada akhirnya agama Islam tetap menjadi agama dengan pemeluk terbanyak ya. Agama dengan anggota terbesar di dunia ya tetap Islam. Negara-negara yang tadinya seakan-akan tidak tersentuh Islam, seakan berangsur-angsur sekarang ini berangsur-angsur kemudian masuk Islam gitu. Ini semua adalah ketentuan dari Allah. Sementara di sisi lain, negara yang jumlah muslimnya besar seperti di Indonesia, ini juga rawan sekali dengan godaan setan. Rawan sekali dengan godaan setan. Gampang dibolak-balikkan. Maka jangan heran nih, oh jarene negarane mayoritas muslim tapi kok ya masih banyak ya kemaksiatan dan lain-lain. Ya memang biasanya seperti itu ya gandengane. Karena setan sendiri sudah mengumbar janji kepada Allah gitu, untuk menggoda umat manusia. Yang bisa menyelamatkan kita tentu saja adalah iman, dan untuk merawat iman kita bisa memulainya dengan thalabul ilmi, kemudian thalabul ilmi ini dasar ya, pegangan, lalu lanjut ke thalabul halal supaya bisa berdiri di kaki kita sendiri, supaya bisa bersedekah untuk kemaslahatan umat Islam. Yuwayirona yang dimaksud di dalam ayat ini adalah keberpalingan hati umat manusia ya, dari beriman menjadi kufur. Jadi sumpah yang dikatakan oleh setan ini bukan untuk orang-orang yang belum pernah beriman, tapi yang dikatakan oleh setan ini adalah menggoda hatinya orang-orang yang sudah beriman, sehingga mereka yang sudah beriman itu disuguhi dengan keraguan-keraguan sampai akhirnya menyatakan kufur. Wa ihlalima dan menghalalkan perkara hurrima yang diharamkan apamma. Wa tahrimima dan mengharamkan perkara uhilla yang dihalalkan apamma. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram ada banyak, seperti zina, okay? Kemudian LGBT, itu jelas keharamannya, jelas di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya semuanya jelas. Okay? Ini kemudian hal-hal ini yang tadinya haram di dalam ayatnya juga jelas, di dalam hukum Islam juga jelas, tapi kemudian diselewengkanlah oleh setan. Nih, hati manusia digoda oleh setan sehingga tidak cukup dia hanya kufur, nih, tidak cukup imannya goyah saja tidak cukup, sampai bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Kita tahu khamr itu haram, terus kemudian dengan berbagai alasan akhirnya nggak apa-apa lah sesekali. Kita tahu bahwa zina itu haram, tapi karena ada godaan setan, jadi sampai seseorang yang beriman itu terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Pada kondisi itu kontrol imannya sedang lepas. Kontrol imannya sedang lepas. Dan ini ada banyak sekali sesuatu yang menyebabkan lepasnya iman. Maka di era sekarang, apapun media dakwah yang ada, apapun media kebaikan yang ada, kita gunakan. Pede saja melakukan apapun. Kita suarakan kebenaran Allah dengan sesuatu yang kita tahu, minimal dengan keluarga kita sendiri, supaya orang-orang sekeliling kita dan juga kita terselamatkanlah dari horor, terselamatkan dari keberpalingan. Jadi berbalik, bukan kok menggoda orang-orang yang belum beriman, tapi setan ini yang dijanjikan, mereka itu berjanji untuk menggoda orang-orang yang sudah beriman, supaya apa? Supaya kembali pada kekufuran, terus kemudian supaya menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi kalau kasus daripada
kalau habis bulan-bulan apa itu bulannya Pride itu ya, itu rame gitu pembahasan tentang LGBT di internet, di media, di mana-mana rame gitu ya. Seakan-akan banyak. Memang jumlahnya besar ya. Jadi angka dari tahun ke tahun itu besar, dan ini bukan perkara orangnya. Kita nggak boleh membenci orangnya, tapi perilakunya. Nah, kita pahami konsepnya, terus kemudian supaya kita tahu cara menyampaikan bagaimana kebenarannya. Karena rekayasa setan itu sangat-sangat halus. Gitu. Watahrimima uhilla, dan mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, ini juga banyak seperti ajaran orang-orang non-Islam ya. Jadi seakan-akan itu baik, kayak orang-orang yang memutuskan vegetarian. Vegetarian itu baik, tapi kalau sampai mengatakan larangan untuk makan daging, ya, bahwa daging yang dihalalkan oleh Allah itu kemudian dikatakan haram, nah ini berarti jelas rekayasa syaitan. Memang pada akhirnya terbentuklah agama-agama yang seperti itu, ya, seperti larangan, yaitu tadi larangan makan hewan-hewan yang di dalam Islam boleh dimakan. Nah, kita tidak mengatakan ajaran itu, kita nggak boleh mengatakan ajaran itu benar. Kenapa? Karena ya seperti kambing, ayam, sapi, ini kan di dalam Islam halal, ya. Tapi ada agama-agama yang mengharamkan. Nah, berarti terbentuknya hukum tersebut di dalam agama itu juga hasil dari rekayasa setan. Kita nggak boleh mengatakan ajaran itu benar. Kalau baik, ya mungkin iya, tapi kalau kita katakan benar, enggak. Karena bagaimanapun konteksnya itu adalah mengharamkan sesuatu yang halal. Sama juga orang-orang pastor, ya, yang sudah memutuskan menjadi pastor atau biarawati, mengharamkan mengharamkan diri untuk menikah. Nah, ini sama juga konteksnya, adalah mengharamkan sesuatu yang halal. Kita nggak bisa mengatakan itu benar. Maka di dalam urusan pernikahan, di dalam masalah pernikahan, bahkan di dalam poligami, kita nggak boleh mengatakan bahwa poligami itu haram. Ya, itu pasti rekayasa setan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu diperbolehkan. Tapi juga nggak bisa dikatakan wajib. Itu hanya boleh. Itu hanya boleh. Salah satu solusi dari beberapa masalah pernikahan mungkin, ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu haram. Kenapa? Karena di dalam Islam itu boleh. Jadi ini yang harus kita pahami, konteks daripada haram, halal, kemudian wajib, sunnah, boleh, ya, makruh, itu kita harus pahami. Kalau konteksnya boleh ya berarti hanya boleh. Kalau konteksnya wajib, oh berarti harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita terjebak pada sebuah argumentasi untuk mengharamkan sesuatu yang halal, apalagi ya begitu juga dengan menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau di dalam Islam dikatakan haram, apapun alasannya haram. Sekarang ada banyak bermunculan itu orang-orang dari pasangan sesama jenis yang mengatakan hubungan mereka sehat dan sebagainya, bla 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 bla. Tetap ya, itu kita tidak boleh mengatakan bahwa itu benar, nggak boleh, karena di dalam Islam tidak ada konsep penyimpangan seperti itu, tidak ada di dalam Islam. Kalau baik ya mungkin sama-sama baik, kita berhubungan sama orang saja, sama orang tua saja juga ada yang hubungannya sehat, ada yang hubungannya nggak sehat, kan gitu kan. Dengan pasangan yang sah, ya, yang berada di dalam ikatan pernikahan juga ada pasangan yang sehat, ada pasangan yang tidak sehat. Itu sesuatu yang wajar, yang membutuhkan komunikasi, sebuah kasus di dunia ini yang harus diselesaikan antar dua orang gitu ya. Tapi yang kalau kemudian hal ini menjadikan persepsi bahwa sampai mengubah persepsi tentang halal haram, nah ini yang tidak boleh. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Waman, dan adapun siapa saja itu yattakhidhu, menjadikan siapa man
asyaitona pada setan, waliyan pada kekasih. Yatawalla artinya mengasihi siapa man hu pada setan, wayuti'u dan mentaati siapa man hu pada setan, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi dari selain Allah, ay ghairihi artinya selain Allah, faqad khasira maka benar-benar menyesal siapa man, khusronan dengan penyesalan, mubinan yang jelas, bayinan artinya jelas. Ini adalah sebuah sumpah yang disampaikan di dalam ayat. Siapapun yang mengikuti setan, yang mengikuti ajakan setan, sengaja berpaling dari ajaran Al-Quran, dari ajaran Islam, dari ajaran Allah, faqad khasira khusronan mubinan, pasti ada penyesalan. Di dalam akhirnya pasti ada penyesalan. Ada banyak sudah contohnya sekarang. Bayinan artinya jelas, lima sirihi karena tempat kembali nyaman, ilan nari ke neraka, al mu'adbadati yang diabadikan, alaihi atas man. Kalau toh tidak dibalaskan di dunia, jelas nanti akan ada penyesalan di akhirat. Faqad khusira khusranan mubina. Ya'idu berjanji siapa Allah hum pada man tulal umri di sepanjang umur, wa yumanni dan mengangankan yaitu tadi bukan Allah nggih. Yaitu berjanji siapa setan. Wayumani dan mengangankan siapa setan him pada man nailal amali pada mendapatkan apa yang diangankan fit dunia di dunia. Wa'an dan sesungguhnya sya'an itulah bi'ta tidak ada kebangkitan, wala jazaa dan tidak ada pembalasan itu maujud. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idu dan tidak berjanji wa ma ya'idu dan tidak berjanji hum pada man siapa asyaitonu setan bidzalika dengan nailal amal illa gururon kecuali janji palsu. Illa gururon kecuali janji palsu, batilan artinya janji yang batil. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gururo. Kalau janjinya setan itu ya gitu. Udah gini aja nanti pasti. Nah, jadi balasan di dunia. Enggak apa-apa sesekali minum khamr. Nah, biar lupa dengan apa enggak tahu apa nikmatnya minum khamr. Dijanjikan kepada seseorang yang korupsi misalkan, korupsi segini biar bahagia. Jadi seakan-akan memang apa sih makna daripada wayuman nihim ini? Bagaimana kemudian menciptakan, membentuk sages ya. Yuman nihim itu seakan-akan pikiran itu bukan dari eksternal, tapi pikiran itu seakan-akan dari pikiran kita sendiri dan seakan-akan jadi boleh untuk dilakukan. Disages untuk melakukan sebuah kecurangan gitu, karena misalkan ya macam-macam. Maka biasanya orang yang terdesak dan kemudian sampai melakukan kejahatan pasti pikirnya nggak pikir panjang, pikirnya pasti mikir pendek. Maka oleh mufasir dikatakan nailal amal fid dunia. Perintah dari setan untuk melakukan sebuah maksiat itu apa, dijanjikan apa sama setan? Nailal amal fid dunia, dijanjikan mendapatkan apa yang dicita-citakan di dunia ini. Jadi nanti kalau sudah kena sagesnya setan, kita lupa sama akhirat. Allah akhirat kan cik suwe. Yang penting aku nang dunia iki
bola kowe kan ngerti. Jadi seperti itu cara setan mensages kita. Nanti seakan-akan itu bukan ajakan dari luar, nggih. Kalau toh ada yang mengingatkan, ayo kembali sholat gitu ya, misalkan diingatkan, ayo kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah gitu ya, misalkan. Pasti akan dengan enteng jawab, enggak kok, ini keinginan saya sendiri, enggak ada yang ajak-ajak saya. Pada akhirnya sampai seakan-akan wis duduk setan sing budong nggih. Dhek dhewe seakan-akan sing bergerak. Ini apa namanya? Bahaya daripada godaan setan. Wa ma ya'iduhumus syaiton illa ghurura. Padahal ajakannya itu palsu. Orang yang dibisikkan di hatinya untuk melakukan pencurian misalkan. Apa iya dia benar-benar dapat? Okay. Pasti nantinya ya berbagai kemungkinan ketangkep, okay. Atau nunggu sugih dhisik mek Gusti Allah dihasilno dhisik iki sampai dadi wong paling sugih, okay. Habis itu ketangkep, ada penyesalan. Wa ma ya'idu musyaiton illa ghurura. Ulaika adapun man itu makwahum, adapun tempat kembalinya man itu jahannamu, neraka jahanam, wala yajiduna, dan tidak menemukan siapa man anha dari jahannam mahison, pada tempat pergi. Mu'dilan artinya tempat untuk ya tempat pergilah, nggone ngalih, tidak ada peralihan. Waladina adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladin wa amilu dan beramal siapa alladin as-solihati pada amal-amal yang baik, itu sanudkhilu, benar-benar akan memasukkan aku hum pada alladina amanu jannatin, ke dalam surga-surga, jannatin ke dalam surga-surga, karena surga itu banyak nggih, maka kalimatnya menggunakan jamak, sanudkhiluhum jannatin, tajri yang mengalir, mintah tiha dari bawahnya jannat, apa al-anharu, sungai-sungai, kholidina dalam keadaan selama-lamanya atau menetap siapa alladin fiha di dalam jannat, abadan di dalam selamanya. Wa'dallahi dengan janji Allah, hakon secara hak. Wa'dallahi haqqo. Jadi kalau janjinya Allah jelas hak, orang-orang yang beriman, beramal soleh pasti akan mendapatkan surga. Ai wa'ada artinya berjanji siapa Allah hum pada alladzina amanu. Ai wa'ada artinya berjanji hum pada alladzina amanu siapa Allah dzalika, pada sanudkhiluhum tersebut. Wahakko dan menetapkan siapa Allah pada dzalik hakon dengan benar-benar hak, hakon dengan benar-benar hak. Waman asdaqo ai la ahad, waman dan tidak ada orang-orang, ai la ahada artinya tidak ada seorang pun itu maujud, asdaku yang lebih benar, asdaku yang lebih benar, minallahi dari Allah, apanya qila ucapannya, ai qaulan artinya pengucapannya. Jadi yang harus kita yakini adalah janji Allah, dan janji Allah itu bisa kita percayai kalau iman di hati kita rawat. Salah satunya dengan apa? Maka selalu setelah alladzina amanu itu pasti diikuti dengan ciri-cirinya orang-orang yang beriman wa amilus sholihati. Tidak sekedar menyatakan iman tapi berdiam diri. Ya tadi, maka saya katakan orang itu kalau nggak ada prioritas, nah ini gampang. Jadi misalkan ini posisi kita masih sebagai anak gitu ya, pada usia produktif belajar, katakanlah antara usia 7 tahun sampai sebelum 30 tahun ya, sampai usia 20, mungkin 25 tahun. Di situ kewajiban kita apa? Prioritas kita adalah katakanlah belajar. Orang yang menekuni
prioritas tersebut ya. Itu berarti berada di jalur amal soleh. Insya Allah kalau beriman ya di situ dirawat imannya. Maka alladzina amanu wa amilus solihati, di situ ada prioritas-prioritas kewajiban. Orang yang imannya seperti ini, yang tidak hanya menyatakan iman tapi enggak amilus solihati. Kalau ingin merawat iman memang harus banyak yang dilakukan supaya kita tahu ya. Ibarat kata gini, kita beriman terus kemudian kita melakukan kewajiban ya, kewajiban sebagai umat Islam, kewajiban sebagai umat manusia, kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Oh, kita jadi tahu rasanya capek. Kita beriman, kita puasa Ramadan, kita puasa sunnah. Oh, kita jadi tahu rasanya lapar. Nah, maka dari rasa-rasa yang tumbuh setiap kali amal soleh dilakukan, ya, dari situlah kemudian Allah merawat iman kita. Kita jadi tahu hal-hal yang gak enak yang pada akhirnya bisa kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Azan terno. Anu sih do mbak, engkok pendak iku nang pacet. Nah engkok lek seumpamane nang pacet ya. Dhek arek sing apa sing apik rene iku dicangkeh. Cek wong tuane gak bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.